Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Insya Allah semuanya baik-baik ya, sehat-sehat. Gimana? School from home teh enak? Enak, makan terus ya. Berat badannya naik? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, insya Allah selama 7 minggu ke depan kita akan lanjutkan perkuliahan kita secara online ya. Jadi mohon bersabar kalau eh, apa ya, suara saya kurang enak didengar, nyawa ya nak ya. Baik, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya perlihatkan dulu sedikit rencana perkuliahan sampai nanti menjelang ujian akhir semester ya. Kalau menurut edaran terakhir dari rektor, ujian akhir semester juga ini masih dilaksanakan secara online. Nah, tapi kita tunggu aja nanti update selanjutnya seperti apa. Nah, untuk minggu ke-8, berarti ya minggu ini tanggal 6 April ini adalah minggu ke-8 perkuliahan. Nanti kita akan bahas senyawa marker. Sebetulnya akan kita bahas sampai minggu ketiga, yaitu tanggal 13 dan 20 April. Tapi nanti senyawa marker ini akan kita bahas pendalamannya masing-masing. Untuk minggu pertama sekarang mungkin lebih ke arah perkenalan dulu, seperti apa sih senyawa marker itu, yang seperti apa, kemudian secara umum sifat-sifatnya seperti apa. Nah, nanti di minggu ke-8 ke-9 kita juga masih akan membahas senyawa marker juga, tapi bagaimana cara penentuan kadar atau bagaimana cara mengidentifikasi si senyawa marker ini dalam suatu tanaman. Kemudian, nah, minggu ke-10 ya, kita akan mempelajari berkenalan dengan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tanaman. Nah, seperti yang di waktu perkuliahan sebelumnya sudah saya utarakan mungkin sekilas, bahwa di minggu perkuliahan setelah UTS itu akan ada tugas presentasi. Nah, di pertemuan ke-11 nanti akan kita isi dengan presentasi. Minggu ini kita akan isi sebagai minggu presentasi. Nah, di sini silahkan kalian mempresentasikan tugasnya masing-masing. Tugasnya seperti apa? Nanti di akhir slide materi hari ini akan saya berikan tugasnya. Kemudian lanjut di pertemuan ke-12 ini akan kita bahas mengenai aspek legal produksi obat herbal. Nah, kan obat herbal ini meskipun memang dianggap lebih aman dari obat sintetis, tapi tetap harus ada guideline-nya ya, petunjuk-petunjuknya, koridor-koridor koridor-koridor legalnya, supaya tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat utamanya maupun produsennya juga nggak semena-mena gitu. Kemudian minggu ke-13 kita akan bahas mengenai prospek pengembangan bahan-bahan herbal ini. Untuk kedepannya tuh ini bisa kita kembangkan menjadi produk apa saja sih selain dalam bentuk sediaan obat herbal ya. Nah, di minggu terakhir ini kita akan kembali isi dengan presentasi. Jadi kan dalam satu kelas itu kurang lebih ada 40 mahasiswa ya. 40 mahasiswa itu nanti pembagiannya seperti apa? Nggak mungkin dalam satu pertemuan itu presentasi semuanya. Jadi akan kita bagi dua menjadi 2 minggu atau 2 kali presentasi. Nah, setelah itu sampai dari 21 Mei sampai 3 Juni itu kita akan libur lebaran dulu. Setelah libur lebaran kita masuk langsung UAS ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya.
Nah, di tahun 2004, WHO mempunyai data bahwa di seluruh dunia ini hampir 80% populasi manusia mengandalkan obat herbal sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan primernya. Bukan hanya di negara yang berkembang saja, tapi juga di negara-negara maju seperti Prancis, Belgia, kemudian Kanada, Amerika, itu masyarakatnya juga sudah menggunakan obat-obat herbal sebagai bagian dari upaya pemeliharaan kesehatannya. Nah, penyebab umumnya di sini karena masyarakat mungkin merasa kurang nyaman eh, dengan kalau menggunakan obat kimia. Misalnya karena harga yang tidak terjangkau, price does matter ya, nya UUD gitulah ya. Kemudian eh, selain adanya ketidaknyamanan dalam menggunakan obat kimia, juga masyarakat sadar bahwa kalau terus-terusan tergantung terhadap obat sintetis itu bisa menimbulkan efek samping. Dan eh, selain itu juga penyebab yang lain adalah adanya eh, peningkatan ketertarikan terhadap obat herbal ataupun terhadap tanaman organik, yang seperti halnya yang kalau kita lihat lah ya sekarang di supermarket atau kalau lihat para artis gitu itu menggunakan tanaman-tanaman organik itu sebagai bagian dari gaya hidupnya. Kenapa? Karena ya mungkin dirasa lebih sehat karena bebas dari senyawa sintetis. Meskipun sebagai orang farmasis tentu kita tahu bahwa yang namanya tanaman itu adalah bahan yang juga tidak lepas dari senyawa kimia. Dari berbagai penggunaan yang ada di dunia ini, seringkali ditemukan kasus inkonsistensi atau ketidakseragaman dalam hal komposisi obat herbal, atau juga ada juga ditemukan kasus keracunan. Kok bisa terjadi kasus keracunan? Nah, ini salah satu faktornya adalah adanya pemalsuan produk ataupun keracunan yang disebabkan oleh senyawa toksik yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, eh, pemalsuan produk itu yang seperti apa? Contohnya gini, kita sudah belajar di materi sebelumnya bahwa untuk melakukan standarisasi terhadap bahan alam, salah satunya adalah terhadap kebenaran atau identitas bahan. Nah, kenapa ini penting ditegakkan? Nah, yaitu tadi untuk menentukan jenis atau identitas bahan yang akan digunakan. Meskipun mungkin secara anatomi penampakannya sama, ya, penampakan sama, bukan berarti tanaman tersebut bisa memiliki khasiat yang sama gitu. Nah, ini mungkin yang sering kali terjadi sehingga masuk ke dalam kategori pemalsuan produk. Kemudian kalau oleh senyawa toksik, keracunan yang disebabkan oleh senyawa toksik ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman, sehingga ya karena dirasa si tanaman obat ini aman, ya sudah gitu digunakan dengan tanpa aturan gitu ya. Nah, kemudian karena si obat herbal ini makin lama makin banyak digunakan dan makin mendapat kepercayaan di masyarakat, maka mau tidak mau di sini diperlukan adanya pengawasan oleh pihak terkait, dan juga diperlukan sarana yang tepat untuk melakukan quality control sebagai upaya dalam rangka memastikan mutu bahan dan aktivitas terapeutiknya selalu terjaga.
Nah, sebagai salah satu upaya untuk bisa melakukan quality control terhadap obat herbal, di sini muncullah konsep standarisasi. Di awal perkuliahan sebelum UTS kemarin kita sudah membahas bahwa dengan konsep standarisasi ini diharapkan bahan-bahan atau material-material yang digunakan dalam obat herbal itu bisa memiliki konsistensi atau keseragaman. Nah, keseragaman dalam hal apa saja? Seperti yang sudah kita pelajari, tentunya keseragaman dalam hal kualitas, keamanan, dan aktivitas. Nah, kenapa harus ada konsep standarisasi? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bahan-bahan obat herbal ini karena dia berasal dari eh, tanaman, ya, berasal dari tanaman yang dia tumbuh secara alami, ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sehingga seperti kita ketahui, misalnya salah satu faktor lingkungan, karena iklim yang berbeda, ya, maka bisa jadi simplisia yang sama tapi dihasilkan oleh daerah dengan iklim yang berbeda, maka kondisi simplisianya juga akan berbeda. Tentunya dalam hal ini adalah terkait dalam hal kandungan metabolit sekundernya, kandungan senyawa kimianya. Nah, itu baru salah satu contoh terkait dengan kondisi lingkungan. Belum lagi faktor-faktor lain yang saya yakin semua sudah hafal di luar kepala ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas dalam bahan baku atau simplisia yang digunakan dalam obat herbal. Nah, dengan konsep standarisasi ini diharapkan bahan atau material yang memiliki kondisi yang berbeda-beda itu bisa memiliki satu eh, standar, ya, memiliki satu patokan sehingga dengan patokan tersebut nanti akan bisa tercapai konsistensi dalam hal kualitas, keamanan, dan aktivitas dari produk jadi obat herbal. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk melakukan standarisasi terhadap obat bahan alam itu mencakup terhadap 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kebenaran bahan atau identitas bahan. Di sini yang kita lakukan adalah menganalisis terhadap sifat-sifat apa saja yang harus ada atau dimiliki oleh suatu bahan untuk uh, menegakkan identitasnya. Kemudian standarisasi terhadap kemurnian bahan. Nah, kalau di sini yang kita lihat adalah terkait dengan pencemaran atau pengotor atau bahan yang tidak diinginkan. Nah, kalau tadi yang kebenaran atau identitas bahan itu adalah hal-hal yang harus ada, gitu ya, yang harus ada, yang merupakan komponen identitas dari suatu bahan. Sementara kalau kemurnian bahan ini bahan-bahan yang seharusnya nggak ada di dalam bahan tersebut, yang nantinya akan kita sebut sebagai pengotor, yang akan mempengaruhi tingkat kemurnian bahan. Nah, ini 2 faktor ini kita sudah bahas di pertemuan sebelum UTS kemarin. Nah, standarisasi yang ketiga ini adalah terhadap kadar senyawa aktif. Ini. Nah, terkait dengan kadar senyawa aktif ini, yang bisa kita lakukan adalah analisis berupa analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk bisa melakukan standarisasi terhadap ketiga faktor yang kita bicarakan dalam slide sebelumnya tadi, maka yang kita perlukan adalah adanya metode untuk melakukan standarisasi tersebut. Nah, biasanya metode tersebut berupa pengukuran, ya, berupa pengukuran. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin di sebelum UTS kita sudah membahas beberapa materi terkait dengan pengukuran-pengukuran terhadap parameter-parameter tertentu. Nah, untuk melakukan standarisasi terhadap ekstrak maupun
obat bahan alam. Di sini cara pengukurannya atau parameternya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah parameter spesifik, parameter non-spesifik, dan parameter kadar kandungan senyawa kimia. Untuk parameter spesifik di sini adalah pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap faktor-faktor standarisasi yang memang hanya dimiliki oleh si tanaman itu sendiri. Jadi ini menjadi faktor pembeda, parameter pembeda antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Sementara kalau untuk parameter non-spesifik, nah namanya juga non-spesifik berarti dia berlaku umum. Jadi pengukuran pada parameter non-spesifik ini akan berlaku umum untuk semua jenis tanaman, tidak menunjukkan bahwa oh ini jenis tanaman A, oh ini jenis tanaman B gitu. Nih, ini sebagai contoh untuk parameter spesifik, ini parameter yang termasuk ke dalamnya adalah yang pertama penentuan senyawa identitas. Nah, dengan senyawa identitas ini jelas ya, suatu tanaman itu akan bisa dibedakan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Mungkin kalau di manusia seperti nama, mungkin nama itu kan juga membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian ada parameter kadar sari larut air, ada parameter kadar sari larut etanol. Selain parameter spesifik yang 3 ini, mungkin dalam pembahasan sebelum UTS kemarin termasuk ke dalamnya adalah parameter-parameter yang termasuk ke dalam parameter yang menentukan kebenaran atau identitas bahan. Contohnya pola kromatografi, itu ya, masih ingat nggak? Kemudian pengamatan anatomi fisiologi yang nantinya dihasilkan dalam bentuk determinasi tanaman, gitu ya. Kemudian hasil pengamatan secara mikroskopik. Nah, itu juga masuk ke dalam parameter spesifik. Di mana intinya pokoknya untuk parameter spesifik ini nanti dia akan menunjukkan bahwa pembeda antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Sementara parameter non spesifik seperti tadi saya kemukakan bahwa ini akan berlaku umum untuk semua jenis tanaman. Karena biasanya parameter non spesifik ini terkait dengan saya lupa. Tadi kalau parameter spesifik ini biasanya berhubungan dengan standarisasi dalam hal kebenaran atau identitas bahan. Sementara untuk menentukan standarisasi dalam hal kemurnian bahan ini biasanya ditetapkan melalui parameter non spesifik. Parameter non spesifik mungkin teman-teman masih ingat ya. Di sini ada penentuan kadar air, penentuan kadar abu, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran-cemaran yang lainnya. Itu masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Kemudian, parameter yang ketiga adalah parameter yang terkait dengan kadar kandungan senyawa kimia. Kandungan senyawa kimia yang akan diidentifikasi di sini bisa kandungan senyawa aktif ataupun senyawa pengenal ya, ataupun senyawa yang lainnya. Untuk parameter spesifik dan non spesifik itu kan sudah kita bahas di sebelum UTS ya. Nah, berikut ini adalah inti dari pembahasan hari ini, yaitu terkait dengan kalau parameternya sih parameter terhadap identifikasi kandungan senyawa marker. Sebelum masuk ke parameter tersebut, ada baiknya kita kenalan dulu siapa senyawa marker ini, terus dia itu gimana sih, kenapa dia harus dijadikan senyawa marker gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kita lihat dulu secara definisi siapakah si senyawa marker ini. Yang pertama kita lihat menurut definisi menurut WHO. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mangga silakan dibaca sendiri. Saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesianya aja ya. Nah,
Senyawa marker ini menurut WHO ini merupakan senyawa rujukan pada obat herbal yang si senyawanya ini sudah diidentifikasi dan sudah diketahui secara kimia, secara struktur kimianya. Senyawa ini bisa jadi dia punya kontribusi terhadap aktivitas terapeutik ataupun juga tidak punya kontribusi sama sekali. Nah, kalaupun dia memiliki kontribusi terhadap aktivitas terapeutik, seringkali tidak terdapat bukti ilmiahnya bahwa senyawa tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap efikasi klinisnya. Akan tetapi yang bisa kita lihat adalah bahwa misalnya suatu ekstrak memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Nah, tapi mungkin belum diketahui rata-rata belum diketahui apakah memang aktivitas antioksidan tersebut memang hanya disebabkan oleh satu senyawa yang menjadi rujukan pada ekstrak tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tanaman itu kandungan senyawanya banyak. Dan mungkin teman-teman masih ingat bahwa dengan kandungan senyawa yang banyak di dalam tanaman, maka aktivitas yang dihasilkan oleh tanaman eh, itu merupakan resultan dari berbagai mekanisme yang terjadi ketika senyawa-senyawa di dalam tanaman tersebut berinteraksi. Sebagai pengingat saya jelaskan lagi ya bahwa interaksi kandungan senyawa atau senyawa-senyawa kimia di dalam tanaman itu ada 3 macam. Yang pertama, interaksinya terjadi secara sinergis. Sinergis ini terjadi ketika komponen-komponen senyawa atau kandungan-kandungan senyawa kimia yang ada di dalam tanaman itu memiliki aktivitas yang sejalan. Karena dia aktivitasnya sejalan, maka nanti dia akan menghasilkan aktivitas yang sangat kuat ketika berada dalam satu ekstrak. Nah, kemudian mekanisme yang kedua itu adalah kalau yang pertama tadi sinergis, yang kedua adalah antagonis. Antagonis ini di mana beberapa komponen atau kandungan senyawa kimia di dalam tanaman itu interaksinya akan saling meniadakan. Jadi kalau yang tadi menghasilkan aktivitas yang lebih kuat, kalau yang ini nanti saling meniadakan. Misalnya senyawa flavonoidnya dia aktivitas antioksidannya tinggi, kemudian tapi ada senyawa misal ada senyawa terpenoid yang akan berinteraksi dengan si flavonoid ini, kemudian mengurangi atau bahkan meniadakan aktivitas antioksidan dari si flavonoid tadi. Nah, itu bentuk dari mekanisme antagonis. Yang ketiga, mekanismenya adalah ini saling menguatkan. Ya, nggak usah bikin baper ya. Baper maksudnya, nggak usah bikin baper. Senyawa aja bisa saling menguatkan, masa kalian enggak gitu kan? Ya. Nah, jadi jenis interaksi yang komplementer ini dari berbagai komponen senyawa kimia yang ada di dalam tanaman, dia punya aktivitas sendiri-sendiri, tapi secara keseluruhan tadi saling menguatkan. Contohnya dalam daun timi, ya timi herbal. Nah, itu ada kandungan yang bisa timi itu kan dikenal sebagai obat batuk ya, untuk obat batuk. Nah, untuk aktivitasnya sebagai obat batuk, mekanismenya itu jadi ada gabungan. Jadi ada yang bisa mengencerkan dahak, ya. Ada komponen yang bisa mengencerkan dahak. Kemudian si daun timi ini kan diketahui punya minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini nanti akan bersifat antibakteri. Nah, kita ketahui kalau misalnya batuk berdahak, dahak itu kan sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh ya untuk mengeluarkan benda asing. Nah, kalau si dahak ini numpuk, kemudian dahak ini kan lembab.
Nah, ini ditumbuhi oleh bakteri. Nah, sehingga terjadi infeksi. Maka di sini minyak atsiri dalam daun timi akan memiliki peran sebagai antibakteri untuk menghilangkan infeksi pada si dahak tersebut. Gitu. Eh, tadi kembali lagi ke definisi dari WHO tadi ya, senyawa marker dari WHO. Meskipun tadi si senyawa marker ini ternyata memiliki kontribusi terhadap aktivitas terapeutik dari suatu tanaman, ini seringkali tidak ada bukti ilmiah bahwa hanya senyawa tersebut saja yang bertanggung jawab terhadap efikasi klinis dari tanamannya. Hal ini terjadi karena ya memang aktivitas yang kita lihat dari suatu tanaman itu dihasilkan dari adanya interaksi berbagai senyawa di dalam tanaman tersebut. Nah, berikutnya kita lihat definisi senyawa marker yang dikeluarkan oleh European Medicine Agency. Ya, di sini menyebutkan bahwa senyawa marker ini adalah senyawa atau golongan senyawa kimia yang telah teridentifikasi strukturnya ya dalam tanaman herbal yang diperuntukkan untuk kepentingan quality control. Jadi kalau MEA ini menekankan lebih pada untuk tujuan quality control atau tujuan analitik ya, terlepas dari senyawa tersebut memiliki aktivitas terapeutik ataupun tidak. Secara ideal atau idealnya memang senyawa marker ini memang senyawa yang unik yang memiliki kontribusi terhadap aktivitas terapeutik dan juga bisa digunakan untuk tujuan analitik. Nah, kalau ini adalah definisi berdasarkan KBBI ya. KBBI tahu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan KBBI yang namanya marker atau kemudian diterjemahkan menjadi penanda, di sini adalah sesuatu yang penanda ini artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi tanda atau petunjuk. Sedangkan tanda itu adalah pengenal atau lambang ya, atau menunjukkan sesuatu. Kemudian kalau identitas, nah kalau identitas ini terkait dengan ciri-ciri atau jati diri. Nah, dari ketiga definisi yang disebutkan tadi, bisa kita tarik benang merahnya bahwa marker atau senyawa penanda ini adalah suatu zat, khususnya senyawa kimia ya, zat kimia yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau penanda atau identitas atau pengenal yang menjadi ciri khas atau jati diri dari suatu bahan alam terutama tumbuhan. Nah, marker ini yang menjadi senyawa marker ini tadi ya seperti dijelaskan oleh definisi dalam WHO, menurut WHO dia bisa memiliki aktivitas ataupun tidak. Yang jelas dia menunjukkan identitas atau menjadi pembeda antara satu tanaman menjadi identitas pada suatu tanaman gitu. Meskipun secara idealnya yang namanya marker itu harusnya dia punya kontribusi terhadap aktivitas terapeutik, juga bisa berperan sebagai identitas untuk tanaman tersebut. Tapi nah karena komponen di dalam tanaman itu banyak ya dan kompleks, seringkali kondisi ideal tadi tidak tercapai. Jadi seringkali ada tanaman yang yang senyawa aktifnya tapi dia dicirikan atau diidentifikasi dengan senyawa yang lain. Contohnya mungkin masih ingat kemarin antara kunyit dengan temulawak. Nah, itu keduanya kan punya senyawa aktif yang sama, yaitu kurkumin. Ya, tapi meskipun dalam temulawak dia punya
punya senyawa aktif berupa kurkumin. Nah, kurkumin ini nggak bisa dijadikan pengenal atau senyawa identitas untuk si temulawak. Yang dijadikan senyawa identitasnya adalah berupa santorizol. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya marker atau penanda itu terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada marker berupa DNA dan marker berupa senyawa kimia. Jadi ada DNA markers, ada chemical markers. Nah, kalau untuk penentuan kandungan senyawa kimia di dalam tumbuhan obat sudah pasti yang digunakan adalah chemical markers ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, DNA markers ini sudah barang pasti dia berupa senyawa DNA. Masih ingat nggak senyawa DNA teh apa? Enggak. DNA itu adalah deoksiribosa acid ya. Jadi susunan asam nukleat yang menghasilkan komposisi genetik. Komposisi genetik ini seperti kita ketahui dia bersifat unik untuk setiap spesies dan tidak dipengaruhi oleh usia, kemudian kondisi fisiologis, termasuk juga kondisi lingkungan. Nah, DNA dari tumbuhan ini bisa diambil atau diekstrak dari bahan segar maupun bahan yang dikeringkan. Oleh karenanya, bentuk fisik sampel ini tidak akan mempengaruhi pemeriksaan terhadap marker DNA ini. Nah, karena DNA ini sifatnya unik sehingga dia bisa berfungsi sebagai pembeda atau memunculkan identitas dari suatu spesies. Jadi sesuai dengan definisi marker tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, chemical markers di sini biasanya merujuk pada senyawa biokimia ya, baik berupa senyawa metabolit primer maupun metabolit sekunder dan makromolekul lain seperti asam nukleat. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa MEA ini mendefinisikan chemical marker sebagai senyawa kimia atau kelompok senyawa kimia yang menjadi acuan utamanya untuk kepentingan analisis dalam melakukan quality control terhadap tumbuhan obat. Di luar dia, maksudnya entah dia memiliki aktivitas terapeutik ataupun tidak, gitu ya. Dengan demikian, si MEA ini kemudian membagi atau mengkategorikan lagi yang namanya chemical markers ini menjadi dua kelompok, yaitu analytical markers dan active markers. Nah, untuk analytical markers sesuai dengan namanya, ini adalah senyawa atau kelompok senyawa yang berperan hanya untuk kepentingan analisis. Sementara active markers ini adalah senyawa atau kelompok senyawa yang berkontribusi terhadap aktivitas terapeutik. Jadi masing-masing punya fungsinya sendiri ya. Meskipun tadi idealnya adalah senyawa aktif itu juga nantinya akan berperan sebagai senyawa senyawa analitisnya juga. Nah, selain dua pengelompokan menurut MEA ini, ada juga yang mengelompokkan chemical markers ini menjadi 4 kategori, yaitu active principles, kemudian ada active markers, ada analytical markers, dan negative markers. Perbedaannya seperti apa? Kalau untuk active markers active principle ini senyawa tersebut memang diketahui memiliki aktivitas klinis. Ya, memiliki aktivitas klinis yang diketahui. Sementara active markers ini senyawa kimia tersebut berkontribusi terhadap aktivitas klinis atau efikasi klinis.
Apa bedanya memiliki aktivitas yang diketahui dan kontribusi terhadap efikasi klinis? Kalau aktivitas klinis yang diketahui itu memang dia yang senyawa tersebut yang memang punya aktivitas full. Jadi dia yang bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya suatu aktivitas, seperti halnya pada senyawa sintetis. Sementara kalau untuk aktif marker yang istilahnya di sini dia memiliki kontribusi, jadi aktivitas tersebut tidak hanya dimunculkan oleh satu senyawa saja, tapi merupakan hasil interaksi antara beberapa komponen senyawa di dalam tanaman. Nah, kemudian ada yang namanya analytical markers. Analytical markers ini tidak memiliki efikasi atau aktivitas farmakologi, tapi pure hanya berperan dalam proses analitik atau analisis saja. Sementara ada pula yang tadi yang keempat ya, kelompok yang keempat, negative markers. Nah, kalau negative markers ini menunjukkan reaksi alergi ataupun sifat toksik gitu. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau misalnya tidak jelas, boleh nanti didiskusikan di forum di e-learningnya. Jadi kalau kita buat secara gambaran itu seperti ini ya, yang ada di slide ini ya. Jadi bahwa yang namanya senyawa marker itu sebetulnya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu marker berupa DNA dan marker berupa senyawa kimia. Sementara yang marker berupa senyawa kimia umumnya dikenal pembagiannya menjadi marker analitik dan marker aktivitas. Meskipun tadi ada juga yang membagi atau mengelompokkan chemical markers ini menjadi 4 kelompok kategori. Mudah-mudahan penjelasannya tadi bisa diikuti ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, diajukan di bagian forum. Berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menentukan senyawa marker dalam tanaman obat dari banyaknya kandungan senyawa kimia di dalam tanaman obat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman obat tanaman obat itu kandungan senyawa kimianya banyak. Tidak hanya 1, 2 atau 3 tapi banyak. Sehingga baik tanaman obat ataupun proses pembuatan dan produk jadi obat herbal ini merupakan hal-hal yang sifatnya kompleks karena terkait dengan berbagai faktor, sehingga ini menjadikan tantangan tersendiri dalam proses identifikasi dan kuantifikasi senyawa kimia di dalam obat herbal, dan juga dalam hal identifikasi terhadap adanya pemalsuan, karena yaitu tadi saking banyaknya kandungan senyawa kimia di dalam tanaman obat. Kemudian perlu ditekankan bahwa identifikasi dan kuantifikasi senyawa marker ini tidak sepenuhnya menjamin kualitas dari obat herbal. Tentunya kualitas dari obat herbal ini harus dilakukan dalam proses quality control secara menyeluruh pada tahapan produksi sesuai dengan GACP dan GMP. Masih ingat GACP apa? Good Agricultural and Collecting Practice. Sementara GMP itu adalah Good Manufacturing Practice. Ya. Jadi untuk kita bisa menentukan kualitas dari obat herbal, jadi tidak sepenuhnya hanya dibebankan pada proses identifikasi dan kuantifikasi senyawa marker. Artinya gini, kalau misalnya dalam suatu obat herbal itu sudah bisa diidentifikasi senyawa markernya apa, kemudian ditetapkan kadarnya berapa, itu belum tentu kualitasnya terjamin. Meskipun penentuan atau identifikasi dan kuantifikasi senyawa marker ini adalah salah satu upaya untuk
melakukan kontrol kualitas pada obat herbal. Tapi kontrol kualitas ini harus dilakukan secara menyeluruh ya, mulai dari bahan baku, kemudian proses produksi dan evaluasi sediaan akhir pada obat herbal. Berikutnya akan kita lihat bagaimana kriteria pemilihan senyawa marker dari suatu tanaman obat. Pemilihan senyawa marker ini tentunya harus mempertimbangkan pula adanya berbagai kandungan senyawa kimia lain yang akan mempengaruhi kualitas, keamanan, dan aktivitas pada produk akhir. Kenapa kandungan senyawa kimia lain akan mempengaruhi ketiga faktor tadi? Karena adanya interaksi satu sama lain antar kandungan senyawa kimia di dalam tanaman obat yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Nah, sehingga di sini pemilihan senyawa marker itu secara umum ditentukan sebagai berikut. Pertama, kondisi pertama ya, jika pada suatu tanaman obat atau bahan herbal sudah diketahui senyawa dengan aktivitas terapeutik tertentu, maka senyawa tersebut ini yang dijadikan sebagai marker. Jelas ya, jika dalam suatu bahan herbal sudah diketahui senyawa yang memiliki aktivitas terapeutik tertentu, maka senyawa tersebut itu bisa dijadikan sebagai marker. Pada kondisi yang kedua, senyawa aktifnya belum diketahui, tapi yang diketahui adalah kandungan senyawa dengan aktivitas farmakologi yang diketahui. Nah, maka senyawa dengan aktivitas farmakologi yang diketahui inilah yang bisa dijadikan sebagai marker. Nah, terus apa bedanya antara aktivitas terapeutik dengan aktivitas farmakologi? Mungkin teman-teman semua bisa lihat ke definisi mendasar mengenai aktivitas farmakologi dan aktivitas terapeutik. Di sini saya sajikan secara singkat aja ya, bahwa aktivitas farmakologi itu adalah aktivitas dari suatu senyawa kimia yang dapat mempengaruhi sistem kerja organ atau fungsi faal organ di dalam tubuh. Jadi pengaruh senyawa kimia tersebut seperti apa. Sementara aktivitas terapeutik itu lebih ke arah aktivitas ya tentunya juga sudah mempengaruhi fungsi faal dan fungsi biologis dari organ-organ tertentu ya, tapi pengaruh tersebut menghasilkan efek yang menyehatkan. Itu yang masuk ke aktivitas terapeutik atau efek meningkatkan kesehatan. Itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, pada kondisi yang ketiga di sini jika senyawa aktifnya belum diketahui, kemudian senyawa dengan aktivitas farmakologi yang diketahui juga belum diketahui, belum ada, maka di sini yang berlaku adalah sini kita lihat ya. Identifikasi dan kuantifikasi pada bahan herbal, sediaan dan obat herbal ini bisa dilakukan dengan melakukan analisis senyawa marker menggunakan senyawa lain yang menunjukkan karakter dari obat herbal tersebut. Jadi kalau kasus 1 dan 2 tidak didapati, maka kita bisa menggunakan atau menentukan senyawa marker dengan menggunakan senyawa kimia lain yang menunjukkan karakter dari obat atau bahan herbal tersebut. Nah, perlu dicatat juga bahwa untuk melakukan identifikasi pada bahan herbal ini
atau juga pada sediaan herbal, ini bisa juga dilakukan dengan melakukan analisis secara mikroskopik, makroskopik, ataupun analisis terhadap DNA menggunakan bahan rujukan dan metode rujukan yang sesuai. Nah, kemudian setelah tadi kita lihat ada panduan ya untuk menentukan senyawa marker itu harus seperti apa. Nah, berikutnya ini ada beberapa persyaratan menurut WHO yang dipersyaratkan untuk menjadi senyawa marker. Syarat yang pertama bahwa senyawa marker itu identitasnya jelas, spesifikasinya jelas, ya. Jadi sudah diketahui secara struktur kimia, sifatnya, kemudian karakter-karakter lainnya juga sudah teridentifikasi, dan yang terakhir ini memiliki selektivitas analitik ketika dianalisis menggunakan ketika diidentifikasi menggunakan metode analisis yang spesifik. Kemudian syarat yang kedua ini harus berada pada kadar yang memungkinkan untuk dilakukan identifikasi maupun penentuan kadar. Jadi kadarnya itu harus memadai ya untuk kita melakukan proses identifikasi dan penentuan kadar. Jadi kalau misalnya ada senyawa yang unik tapi kadarnya terlalu sedikit, ya mungkin harus ada beberapa pertimbangan lain untuk menjadikan si senyawa ini menjadi senyawa marker. Kemudian untuk menjadi senyawa marker ini syarat berikutnya adalah harus mudah diperoleh, kemudian dia stabil dalam berbagai kondisi penyimpanan. Kemudian syarat yang keempat ini harus mudah terdeteksi dan terukur secara analitik. Itu beberapa syarat yang diperlukan untuk menjadi senyawa marker, untuk menjadikan suatu senyawa menjadi senyawa marker. Berdasarkan panduan dari WHO tadi, panduan dalam hal memilih senyawa marker pada suatu tanaman obat, maka MEA sebetulnya sudah mengeluarkan pengelompokan sediaan obat herbal berdasarkan identifikasi senyawa pada sediaan tersebut. Di sini ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah standardized herbal substance or herbal preparation, di mana pada standardized herbal substance ini sudah diketahui kandungan senyawa aktif beserta aktivitas terapeutiknya, seperti pada kasus pertama tadi. Kemudian kelompok yang kedua adalah quantified herbal substance or herbal preparation. Nah, kalau untuk kelompok yang kedua ini telah diketahui kandungan senyawa markernya. Senyawa markernya tadi ya, senyawa dengan aktivitas farmakologi yang dikenali. Nah, diharapkan senyawa marker ini juga bisa bersifat sebagai marker aktif. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah other herbal substance or herbal preparation. Nah, untuk kelompok yang ketiga ini belum diketahui senyawa aktif maupun senyawa markernya. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi atau kuantifikasi senyawa marker pada kelompok ketiga ini? Tadi kan di panduan WHO disebutkan bahwa untuk kasus ketiga ini bisa menggunakan analisis senyawa markernya bisa menggunakan senyawa kimia lain yang merupakan karakter dari bahan herbal tersebut. Nah, kalau di sini disebutkan dengan melakukan penetapan golongan senyawa aktifnya. Nah, terus gimana caranya kalau senyawa aktifnya juga belum diketahui? Nanti di minggu depan kita akan bahas bagaimana
tata cara atau turunan untuk menentukan senyawa atau mengidentifikasi senyawa marker pada suatu bahan herbal. Kalau ada yang kurang jelas di slide ini boleh ditanyakan di forum ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari ketiga kategori tadi ya. Yang pertama ini mewakili standardized herbal substance, di mana di sini contohnya adalah daun sena. Dalam daun sena ini sudah diketahui senyawa aktifnya yaitu berupa glikosida hidroksi antrasena. Nah, karena di sini senyawa aktifnya sudah diketahui, maka sudah bisa ditentukan dosisnya berapa banyak, gitu ya. Kalau di sini dalam 500 mg daun sena ini terdapat sudah bisa dipastikan terdapat 12,5 mg glikosida hidroksi antrasena. Karena senyawanya sudah jelas, senyawa aktifnya sudah jelas, maka dosisnya pun bisa ditetapkan dengan pasti, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari quantified herbal substance. Ya, contohnya di sini adalah Salicylis cortex. Nah, dalam Salicylis cortex ini senyawa aktifnya belum bisa ditentukan, tapi sudah diketahui senyawa dengan aktivitas farmakologi yang tertentu, yaitu glikosida fenoliknya. Sehingga di sini yang bisa terukur adalah kandungan total glikosida fenoliknya. Nah, bisa dibedakan ya, kalau di kelompok yang pertama itu yang sudah bisa diketahui adalah senyawanya. Kalau di kelompok yang kedua ini baru golongan senyawanya saja. Kemudian contoh yang ketiga adalah other herbal substance. Nah, di sini belum diketahui senyawa marker maupun senyawa aktifnya, sehingga yang baru bisa ditentukan adalah jumlah pemakaiannya saja. Contohnya adalah Valeriana radix ya. Di sini hanya bisa ditentukan penggunaannya 900 mg. Nah, sedangkan dalam 900 mg ini ada senyawa apa yang bisa berfungsi atau berperan dalam aktivitas farmakologi ataupun aktivitas terapeutiknya. Nah, ini belum bisa diketahui senyawa aktif maupun golongan senyawanya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh senyawa penanda atau senyawa marker yang mungkin sudah biasa kalian dengar, cuma belum ngeh kalau itu termasuk ke dalam kategori senyawa marker. Di sini ada myristicin dari biji pala, kemudian kurkumin dari kunyit ya. Bahkan kurkumin ini kalau di dalam kunyit ini adalah contoh marker yang ideal karena dia berperan sebagai marker analitik, juga berperan sebagai marker aktivitas. Beda halnya dengan kurkumin pada temulawak ya, seperti yang sudah kita bahas. Pada temulawak yang menjadi marker identitasnya bukan kurkumin tapi santorizol, sementara kurkumin itu sebagai senyawa aktifnya, itu ya. Kemudian ada reserpin, ada kinin, tentu saja dari kina, ada yang kafein dari kopi, mungkin banyak juga pecinta kopi di sini ya. Kemudian ada nikotin, ada sinensetin, digitoksin, dan kapsaisin. Nah, itu mungkin untuk pertemuan minggu ini materinya sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan si senyawa marker ini dengan urutan tertentu. Gitu. Tapi selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengumuman mengenai tugas. Nah, berikutnya untuk informasi terkait dengan tugas pustaka untuk minggu presentasi. Ya, di sini tugasnya adalah silakan kalian bentuk kelompok terdiri dari 5 orang, ya, 5 orang. Kemudian, silakan cari produk obat herbal berupa obat herbal terstandar atau fitofarmaka, tapi
tidak boleh sama, dan juga pastikan produknya adalah bukan produk populer. Artinya bukan produk yang sering ada di iklan. Iklannya iklan apapun ya, berupa iklan di TV, di radio mungkin kalau masih mendengarkan, kemudian ya pokoknya jarang diiklankan gitu ya. Nanti kalian buat makalah, dan isi makalah ini silakan kalian presentasikan. Makalahnya itu susunannya terdiri dari pendahuluan ya. Pendahuluan itu maksudnya seberapa penting sih kita melakukan analisis terhadap produk obat herbal, dan apa pentingnya standarisasi Simplisia. Itu kalian silahkan buat pendahuluan, bisa menggunakan artikel-artikel jurnal, minimal 3 jurnal gitu ya. Kemudian karena ini kelompoknya terdiri dari 5 orang, maka artikel yang kalian review ini minimal 5. Nah, minimal 5. Kemudian nanti setelah pendahuluan ada isinya ini berupa review produk. Anggaplah kalian menjadi calon product manager ya, calon product manager, di mana kalian memahami terkait dengan komposisi, kemudian kelebihan, kekurangan suatu produk. Nah, nanti review produknya itu terdiri dari komposisi produk. Komposisi produknya ini berupa Simplisia atau tanaman apa saja, kemudian bagaimana atau sudah sejauh mana proses standarisasi Simplisia yang terdapat dalam komposisi produk tersebut ya. Ini taunya dari mana, sudah sampai mana standarisasinya? Tentunya dari jurnal. Kemudian, apakah dari Simplisia yang digunakan pada komposisi produk ini sudah diketahui senyawa markernya atau belum? Kalau sudah diketahui, bagaimana cara penentuan atau metode yang digunakan untuk menentukan senyawa marker tersebut? Dan di terakhir, mungkin setelah isi nanti ada kesimpulan ya, dan juga jangan lupa lengkapi daftar pustakanya. Untuk presentasi ini silahkan kalian kemas makalah lengkap tadi untuk dipresentasikan terkait dengan produk yang kalian review ya. Nah, ini nanti terkait dengan komposisi produknya, kemudian standar atau cara untuk melakukan standarisasi Simplisianya. Nanti apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau tidak? Nah, ini kalian yang tentukan ya. Kemudian kalian tentukan berdasarkan hasil reviewnya. Kemudian terkait dengan senyawa kimianya, apakah sudah diketahui senyawa markernya atau baru golongan senyawa kimianya saja. Mudah-mudahan info untuk tugas pustaka ini bisa dipahami dengan baik ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.